Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membuat video terkait tugas kuis ke-1, yaitu mengenai VSA dengan output. Ini saya sudah menelusuri di googling untuk materi dari VSA dengan output. Kita bisa klik di linknya ini. Terlalu banyak iklan ya. Oke. Nah, jadi gimana sih FSA dengan output? Nah, jadi FSA dengan output ini tuh suatu keterbatasan dari finite state automata yang sudah dipelajari selama ini. Nah, keputusannya itu terbatas pada diterima atau ditolak. Nah, dan automata tersebut itu bisa disebut sebagai acceptor. Dalam hal ini finite state acceptor gitu. Nah, kita bisa mengonstruksi sebuah finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran output. Dalam hal ini, automata tersebut akan dikenal sebagai transducer. Nah, FSA dengan output itu ada mesin Moore dan juga mesin Mealy. Nah, untuk mesin Moore itu tuh output akan berasosiasi dengan state. Nah, misalkan si mesin Moore ini didefinisikan dalam 6 tapel, yaitu key sebagai himpunan state, kemudian sigma itu sebagai himpunan simbol input, kemudian delta ini sebagai fungsi transisi, dan S itu sebagai state awal, dan tanda segitiga ini himpunan output, dan juga delta ini fungsi output untuk setiap state. Nah, di sini kita perlu memperhatikan untuk komponen state final dari deterministic finite automata itu dihilangkan, karena di sini keputusan itu akan dimunculkan sebagai output. Nah, jadi kita bisa langsung ke contoh penerapan mesin Moore. Misal, kita ingin memperoleh sisa pembagian modulus suatu bilangan dengan 3. Nah, kita input ini dinyatakan dalam biner. Nah, mesin Moore ini yang bersesuaian bisa dilihat pada gambar 1 ini nih. Mesin Moore untuk modulus 3. Di sini kita tahu nih konfigurasi mesinnya itu untuk key-nya, inputnya itu himpunan state-nya itu ada Q0, Q1 dan Q2, dan himpunan simbol inputnya itu 0, 1 input dalam biner. Kemudian di sini outputnya itu dengan modulus 3 itu ada 0, 1 dan 2. Ya, maka sisanya kemungkinannya 0, 1 dan 2. Kita bisa tahu di sini state awalnya itu Q0, dan kita juga tahu fungsi transisinya itu dari Q0 diberikan inputan 0, dan Q1 diberikan inputan 1, dan Q2 diberikan inputan 2. Nah, di sini kita tahu kan untuk mencari mesin Moore untuk modulus 3, 5 modulus 3 itu berapa gitu. Jadi input 5 dalam biner itu kan 101, di mana urutan state yang dicapai itu kan ada Q0, Q1 dan juga Q2. Nah, kita perlu fokus pada state akhir yang dicapai Q2 itu kan fungsi state Q2 itu sama dengan 2. Nah, maka modulus dari 5 mod 3 itu 2 gitu. Nah, sekarang gimana kalau mesin Mealy gitu?
Jadi kalau mesin Meili itu kalau outputnya itu mesin more, maka dia akan berasosiasi dengan state yang mana output pada mesin Meili ini akan berasosiasi dengan transisi gitu. Kalau si mesin more dengan state, kalau mesin Meili ini asosiasinya sama transisinya gitu. Jadi sama aja, jadi dengan 6 tuple ada key, himpunan state, ada himpunan sigma sebagai himpunan simbol input, terus dan ada ini fungsi transisi, state awal, himpunan output, fungsi untuk step transisi, itu kita sama aja kalau tupelnya. Nah, jadi kita langsung aja ke contoh penerapan mesin Meili. Di sini mesin ini akan mengeluarkan output apakah menerima Y atau menolak T, suatu masukan. Nah, di mana mesin ini akan mengeluarkan output Y bila menerima untai yang memiliki akhiran dua simbol berurutan yang sama, atau secara formal dalam ekspresi regulernya itu dalam kurung 0 gabung 1 closure dalam kurung 0 concat 0 gabung 1 concat 1. Nah, jadi kita bisa nih dari ekspresi reguler ini kita ke mesin Meili. Nah, jadi kan input yang diterima dari si biner ekspresi reguler ini itu kan bisa aja 01 0111 0110 00 1001 00 1011 01 00 bisa juga 11 100 011 concat 010 111 gitu. Nah, jadi kita konfigurasiin dulu nih. Jadi kita tahu di sini kita ada key 0, key 1, key 2 sebagai himpunan state-nya. Kita inputnya itu ada 0 dan juga 1. Terus kemudian himpunan outputnya itu ada Y sama T. Terus sebagai start state-nya itu key 0. Dan di sini ada fungsi setiap output dari step transisi itu key 0 dengan input 0 itu T, key 0 dengan input 1 itu dia T juga, key 0 dengan input 0 dia akan memasukkan output Y, key 1 dengan input 1 dia akan menghasilkan output T, key 2 dengan input 0 dia akan menghasilkan output T, key 2 dengan input 1 dia akan menghasilkan output Y. Nah, jadi dari konfigurasi ini itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Nih, jadi kita bisa tahu nih. Jadi ketika kita berikan key 0 itu sebagai start awal, yang mana kita di sini key 0 dengan inputan 0 dia akan menghasilkan T nih. Kita selipin T di sini. Gitu. Key 1 tadi dia bilang key 0 kita beri input 1. Nah, dia akan menuju ke key 2 dan akan menghasilkan output T. Begitu untuk cara kerjanya si mesin Meili. Nah, selanjutnya ekivalensi mesin more dan mesin Meili. Jadi dari suatu mesin more itu dapat dibuat mesin Meili yang ekivalen, begitupun sebaliknya. Nah, untuk mesin Meili pada gambar yang kedua itu dapat dibuat mesin more yang ekivalen, yaitu gambar 3 ini. Gambar ini bisa diubah ke mesin more. Nah, kemudian kita bisa melihat pada mesin more itu dibentuk dari kombinasi state pada Meili yang banyaknya output. Nah, ini karena jumlah state Meili-nya itu 3 dan jumlah outputnya itu 2, maka jumlah state pada more-nya yang ekivalen itu 6 gitu. Kemudian kita bisa lihat nih contoh mesin more dengan ekspresi regular expression-nya 0 gabung dalam kurung 0 gabung 1 closure 0 concat 0 plus 11. Kita tahu konfigurasinya itu dari ekspresi regulernya itu untuk himpunan key itu dia ada, untuk himpunannya itu ada
Q0Y, Q0T, Q1Y, Q1T, Q2Y, Q2T. Dan kita punya input itu 0 dan 1, terus input setiap himpunan itu ada Y dan T. Terus kemudian Q0 start state-nya itu tetap di Q0, dan ini fungsi setiap output transisinya itu ada Q0Y itu Y, Q1Y itu Y, Q2Y sama dengan Y, Q0T dia akan menghasilkan T, Q1T dia T, Q2T dia T. Nah, jadi kita bisa ubah gambar yang kedua ini ke gambar mesin Meili, mesin Moore ini kan mesin Meili dengan inputnya ini, itu kita bisa dibuat ke mesin Moore yang menghasilkan gambar seperti ini dengan konfigurasi seperti ini. Kita jika diperhatikan dari gambar ini, state Q0Y itu dapat dihapus karena tidak ada busur yang mengarah ke state tersebut nih, Q0T ini. Jadi ini bisa dihapus saja karena busurnya nggak ada yang ngarah ke sini gitu. Untuk memperoleh ekivalensi mesin Meili dari suatu mesin Moore itu caranya lebih mudah, yaitu cukup dengan menambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state. Nah, kita bisa lihat gambar yang keempat, di mana gambar 4 itu merupakan mesin Meili yang ekivalen dengan mesin Moore pada gambar yang ke-1. Nih, gambar 1 itu ini. Katanya dia ekivalen pada gambar yang keempat. Nah, jadi tadi pada gambar 1 itu kan modulusnya 3. Kita konfigurasiin dulu sebagai berikut. Kemudian gambar yang dihasilkan dari konfigurasi mesin Meili ini itu menghasilkan gambar seperti ini, dimana Q0 itu mempunyai fungsi dari setiap output himpunan itu Q0 dengan 0 itu 0, Q1 dengan 1 dia akan menghasilkan 0, Q0 dengan 1 dia akan menghasilkan 1, Q2 dengan 0 dia akan menghasilkan 1, Q1 dengan 0 dia akan menghasilkan 2, Q2 dengan 1 dia akan menghasilkan 2. Nah, jadi untuk mesin Meili pada modulus 3 ini itu menghasilkan gambar seperti ini. Jadi di sini saya udah mengerjakan yang mana untuk memperoleh ekivalensi mesin Meili dari suatu mesin Moore itu caranya lebih mudah, yaitu cukup dengan menambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state-nya. Jadi di sini tuh kita bisa tahu ya, pada state I jika menerima input 9, maka dia akan tetap di state I dan akan menghasilkan output T gitu. Nah, jika state I ini menerima input 0, dia akan berpindah ke state N dan dia akan menghasilkan output T. Nih, kita bisa lihat ya. Nah, selanjutnya untuk state N, jika menerima input 9, maka mesin itu akan berpindah ke state T dan menghasilkan output T gitu. Jadi state N menerima input 9, dia akan ke state T dan menghasilkan output T gitu kan. Ketika 0, dia akan tetap di N dan menghasilkan input T gitu. Nah, kemudian state T-nya itu jika menerima input 9, maka dia akan kembali ke state I. Nah, yang mana
jika dia kembali ke state I, dia itu akan menghasilkan output T gitu. Dan ketika state A dia diberi input 9, maka dia akan berpindah ke state U dan menghasilkan output T. Jika di mesin Meili, ketika dia input A dan dia akan berpindah ke state U dan dia akan menghasilkan output Y. Dan ketika diberikan input N, dia akan berpindah ke input 0, dia akan berpindah ke N dan menghasilkan output Y. Itu mesin Meili. Nah, kalau selanjutnya itu state U. State U kita berikan input 9 maupun 0 untuk mesin Moore, itu dia akan menghasilkan output Y. Nah, kalau mesin Meili itu sama aja, karena ketika diberikan input 9 dan juga 0, maka U ini akan berpindah ke U sendiri dan juga menghasilkan output Y. Kita bisa lihat gambar yang diperoleh. Jadi trik simpelnya dari menggambar ini mesin Meili, rumus dari mesin Meili ini, ketika kita memperoleh ekivalensi mesin Meili dari suatu mesin Moore, itu caranya itu lebih mudah, yaitu cukup dengan menghapus label output pada setiap state-nya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan kuis 1. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.